IKN Nusantara tertutup kabut bak negeri dongeng di atas awan. Alam raya IKN Nusantara seolah menjadi perhatian publik, mengingat dalam pembangunan IKN Nusantara ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Kabut yang menyelimuti wilayah IKN Nusantara memberikan kesan bahwa IKN adalah kota tersembunyi yang hening, minim polusi udara, dan hanya diiringi suara peralatan konstruksi serta kicauan burung endemik Kalimantan. Pemandangan ini bak negeri dongeng yang berada di atas awan, kabut yang menyelimuti seperti membawa kita masuk dalam negeri dongeng, dengan cuaca sekitar yang dingin seolah menusuk pori-pori kulit. Mengingat, terkadang kabut menyelimuti IKN sejak subuh hingga malam hari. Fenomena ini menciptakan suasana unik yang jarang ditemukan di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Bagaimana keindahan IKN Nusantara yang diselimuti kabut bak negeri dongeng di atas awan? IKN Nusantara seakan kota yang tersembunyi, hening dan minim polusi. Terkadang kabut menyelimuti ibu kota Nusantara atau IKN Nusantara. Tidak hanya subuh menjelang fajar menyingsing, kabut juga terlihat pada malam hari. Seolah menjadi pemandangan yang mencekam, Istana Garuda di ibu kota Nusantara, IKN, yang dibangun di Kalimantan ini ternyata memang memiliki keunikan, keberadaan selimut kabut di IKN, bak negeri dongeng yang berada di atas awan. Kabut yang menyelimuti seperti membawa kita masuk dalam negeri dongeng, dengan suhu sekitar yang dingin sampai menusuk pori-pori kulit. Ibu kota negara, IKN, Nusantara yang sedang dibangun di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, merupakan salah satu proyek ambisius dan paling dinantikan dalam sejarah Indonesia. Mengingat, dalam pembangunan IKN Nusantara ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Pembangunan IKN diperkirakan membutuhkan anggaran biaya sekitar 466 triliun. IKN tidak hanya bertujuan untuk menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga untuk menciptakan kota berkelanjutan yang menawarkan keindahan alam dan inovasi teknologi. Keindahan IKN Nusantara terletak pada integrasi harmonis antara alam, arsitektur, budaya, dan konsep ramah lingkungan yang menjadikannya simbol masa depan Indonesia. Desain arsitektur IKN Nusantara dirancang dengan visi menyatu bersama alam. Berbagai bangunan di kawasan IKN akan dirancang dengan konsep green arsitektur, di mana penggunaan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan menjadi prioritas utama. Konsep kota cerdas, smart city, juga diterapkan untuk memaksimalkan efisiensi energi dan kenyamanan warganya. Dengan pemandangan alam yang masih asri, bangunan-bangunan di IKN akan menjadi contoh modernisasi yang tidak merusak lingkungan. IKN diharapkan menjadi model kota masa depan yang mengurangi emisi karbon dan menggunakan energi bersih, memberikan kontribusi nyata dalam perubahan iklim global. Nusantara bukan hanya proyek pembangunan, tetapi juga simbol kebersamaan dan mimpi bersama kita sebagai bangsa. Setiap langkah pembangunan ini adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu kota Nusantara adalah simbol keberhasilan yang nantinya akan diwariskan kepada generasi mendatang. Pembangunan IKN merupakan cerminan dari tekad bangsa Indonesia untuk terus maju dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu mewujudkan impiannya menjadi negara maju dan berkelanjutan. IKN kini masih menjadi sorotan publik. Keberadaan IKN Nusantara seakan kota yang tersembunyi, hening dan minim polusi. Terkadang kabut menyelimuti ibu kota Nusantara atau IKN Nusantara. Tidak hanya subuh menjelang fajar menyingsing, kabut juga terlihat pada malam hari. Sering disebut mencekam, Istana Garuda di ibu kota Nusantara, IKN, yang dibangun 2 triliun rupiah ternyata memang memiliki keunikan, keberadaan selimut kabut di IKN, bak negeri dongeng yang berada di atas awan. Kabut yang menyelimuti seperti membawa kita masuk dalam negeri dongeng, dengan suhu sekitar yang dingin menusuk pori-pori kulit. Ibu kota negara di Kalimantan yang dibangun oleh Presiden ke-7 Joko Widodo masih menjadi perbincangan masyarakat. Terlebih, kepastian pembangunan IKN saat ini banyak dipertanyakan setelah peralihan pemerintahan ke tangan Presiden Prabowo Subianto. Pada bagian belakang kantor Presiden di IKN ini terdapat sebuah patung Garuda raksasa yang membuka sayapnya. Burung Garuda raksasa ini berdiri di atas lahan 55,7 hektar dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Bahan untuk membangun patung burung Garuda ini diantaranya kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium serta kaca.
Sehingga, kalau ada kabut, memberikan kesan bahwa IKN adalah kota tersembunyi yang hening, minim polusi udara, dan hanya diiringi suara peralatan konstruksi serta kicauan burung endemik Kalimantan. Sosok burung Garuda ini yang sering menjadi perhatian banyak orang, yang mana tidak hanya berhenti pada landmark sebuah kawasan, tetapi lebih sebagai perwujudan pencapaian sinergi antara seni, sains, dan teknologi. Perpaduan ketiganya selalu mewarnai keberadaan bangunan-bangunan ikonik di seluruh dunia. Untuk mendukung kota hijau, lahan yang digunakan untuk membangun istana ini hanya 8% saja dari keseluruhannya mencapai 100 hektar. 92% sisanya dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Karena hanya 8% saja yang dibangun, hutan di IKN masih dipelihara keasliannya, wajar kalau kabut kadang menyelimuti IKN sejak subuh hingga malam hari. Fenomena ini menciptakan suasana unik yang jarang ditemukan di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Kabut ini memberikan kesan bahwa IKN adalah kota tersembunyi yang hening, minim polusi udara, dan kicauan burung endemik. Ibu kota negara IKN Nusantara yang sedang dibangun di Kalimantan Timur, tidak hanya bertujuan untuk menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga untuk menciptakan kota berkelanjutan yang menawarkan keindahan alam dan inovasi teknologi. Keindahan IKN Nusantara terletak pada integrasi harmonis antara alam, arsitektur, budaya, dan konsep ramah lingkungan yang menjadikannya simbol masa depan Indonesia. IKN Nusantara dikelilingi oleh keindahan alam Kalimantan yang eksotis. Dari hutan hujan tropis yang lebat hingga sungai-sungai besar yang berkelok-kelok, kawasan ini dipenuhi dengan flora dan fauna yang kaya. Lokasi IKN yang dekat dengan alam menjadikannya unik dibandingkan ibu kota lainnya di dunia, yang biasanya penuh dengan beton dan gedung pencakar langit. Desain arsitektur IKN Nusantara dirancang dengan visi menyatu bersama alam. Berbagai bangunan di kawasan IKN akan dirancang dengan konsep green arsitektur, di mana penggunaan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan menjadi prioritas utama. Konsep kota cerdas, Smart City juga diterapkan untuk memaksimalkan efisiensi energi dan kenyamanan warganya. Dengan pemandangan alam yang masih asri, bangunan-bangunan di IKN akan menjadi contoh modernisasi yang tidak merusak lingkungan. Taman-taman di IKN Nusantara akan menjadi tempat warga bersosialisasi sambil menikmati udara segar dan pemandangan alami. Keberadaan taman ini tidak hanya memperindah landscape kota, tetapi juga membantu mengurangi polusi udara dan menyediakan habitat bagi satwa liar. Selain keindahan alamnya, IKN Nusantara juga akan menjadi pusat teknologi terdepan di Indonesia. Berbagai fasilitas akan dilengkapi dengan teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup warga, seperti transportasi umum berbasis energi bersih, gedung-gedung hemat energi, dan layanan publik berbasis digital. Konsep Smart City yang diterapkan di IKN mencakup sistem pengelolaan limbah yang cerdas, penggunaan energi terbarukan, dan infrastruktur yang mendukung gaya hidup berkelanjutan. Seolah berada di dalam dua dimensi, antara alam yang asri dan teknologi canggih. Kabut yang memberikan kesan bahwa IKN adalah kota tersembunyi yang hening, minim polusi udara, dan hanya diiringi suara peralatan konstruksi serta kicauan burung endemik Kalimantan. Bak negeri dongeng yang berada di atas awan, kabut yang menyelimuti seperti membawa kita masuk dalam negeri dongeng, dengan cuaca yang dingin menusuk pori-pori kulit. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sudah masuk ke keindahan alam IKN yang diselimuti kabut bak negeri dongeng? Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas kunjungannya ke channel ini. Dukung selalu kemajuan channel ini agar terus berkembang, sehingga lebih semangat lagi membagikan informasi bermanfaat dan ide kreatif lainnya. Subscribe, like dan komen bila ada kritik saran.